Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cendi Rizky Pertama, saya dari Sisi Informasi Bilingual A 2018. Pada video kali ini saya akan merangkum beberapa materi sebelumnya dari mata kuliah MPSI. Sekaligus video ini dibuat untuk ujian akhir semester pada mata kuliah tersebut. Jadi pada kali ini sistem yang saya ambil adalah perancangan sistem pemesanan produk berbasis web pada CV Hanif Niaga Group. Yang pertama adalah latar belakang. CV Hanif Niaga Group sebagai salah satu perusahaan dagang yang memiliki sejumlah pelanggan yang cukup banyak, mendapati kendala dalam hal tidak optimalnya layanan pemasaran dan transaksi perusahaan. Hal ini disebabkan karena sistem transaksi bisnis dalam perusahaan ini belum berjalan secara online. Melalui layanan online ini diharapkan dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan informasi secara lengkap, mulai dari informasi tentang nama dan gambar produk yang tersedia, hingga transaksi dan metode pengiriman barang. Penyusunan skripsi ini memanfaatkan internet, teknologi informasi, dan multimedia yang ada untuk membangun suatu aplikasi sistem pemesanan produk berbasis website. Guna mengatasi kendala yang ada pada CV Hanif Niaga Group, secara keseluruhan sistem ini akan membantu meningkatkan pelayanan CV Hanif Niaga Group terhadap konsumen. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya adalah untuk menganalisa dan membuat aplikasi sistem pemesanan produk berbasis web yang dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan sistem ini, pihak CV Hanif Niaga Group dapat membangun sebuah sistem pemesanan produknya berbasis internet yang bisa menghilangkan keterbatasan jarak dan waktu. Selanjutnya ada sasarannya, itu adalah konsumen dengan jangkauan ke seluruh dunia. Sehingga dari segi bisnis merupakan peluang yang baik untuk memperluas mangsa pasar dari produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu ada metode. Metode pengembangan yang digunakan pada sistem ini adalah System Development Life Cycle atau SDLC Waterfall. Dan berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama ada perencanaan, kedua analisa, ketiga desain, keempat ada pengembangan, kelima testing, keenam implementasi, dan yang terakhir itu pemeliharaan. Selanjutnya ada penjadwalan kegiatan. Jadi ini merupakan perencanaan untuk memperkirakan jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek. Jadwal ini dibuat berpacu pada Work Breakdown Structure atau WBS. Tujuannya menentukan urutan tugas dengan urutan yang tepat. Oke. Pada nomor ke-1, nama kegiatan perencanaan. Dan nomor kedua itu ada analisis, ketiga desain sistem, keempat pengembangan. Dari keempat ini, durasi yang diperlukan itu adalah masing-masing 10 hari. Lalu nomor 5 ada testing, nomor 6 ada implementasi, nomor 7 ada pemeliharaan. Dari ketiga kegiatan ini, lama durasinya itu adalah 5 hari. Jadi total hari pada kegiatan yang dilakukan ini adalah 55 hari. Selanjutnya ada anggaran proyek. Jadi ini perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Adapun rincian biaya dan manfaatnya. Yang pertama itu ada total biaya atau TB pada tahun ke-0 itu sebesar 6.100.000. Tahun ke-1 600.000, tahun kedua 1 juta, tahun ketiga 1.500.000. Lalu ada total wujud atau TW pada tahun pertama itu sebesar 900.000, tahun kedua 1.400.000, tahun ketiga 2.200.000. Lalu ada total tak wujud atau TTW tahun pertama sebesar 1.200.000, tahun kedua itu 1.800.000, tahun ketiga 2.600.000. Lalu ada total manfaat atau TM. Pada tahun pertama itu sebesar 2.100.000, tahun kedua 3.200.000, tahun ketiga sebesar 4.800.000. Lalu ada preset selisih TM dan TB. Pada tahun pertama itu selisihnya sebesar 1.500.000, tahun kedua 2.200.000, tahun ketiga 3.300.000. Selanjutnya ada cost benefit analysis. Di sini ada 4 tahapan analisis. Ada 4 analisis. Yang pertama itu ada payback periode, kedua ada return on investment atau ROI,
ketiga ada net present value atau NPV, dan yang terakhir itu keempat internal rate of return atau IRR. Nah, yang pertama itu adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Lalu yang kedua itu ada ROI atau laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Lalu yang ketiga itu NPV adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon. Lalu yang terakhir keempat ada IRR atau indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Baik, yang pertama ada analisis payback periode. Jadi total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 itu sebesar 6.100.000 dikurang preset pada tahun pertama itu sebesar 1.500.000. Lalu sisa biaya sistem pada tahun pertama itu sebesar 4.600.000. Lalu dikurangkan kembali pada preset tahun kedua sebesar 2.200.000 dan akan mendapatkan sisa biaya sistem pada tahun kedua itu sebesar 2.400.000. Jadi sisa sama dengan 2.400.000 dibagi 4.600.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,52 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya itu adalah 2,52 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,5 tahun atau 2,52 tahun. Yang berarti pada tahun ketiga mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Selanjutnya ada cost benefit analysis return of investment atau ROI. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengembangan sistem tahun ke-0 sampai biaya pemeliharaan sistem tahun ketiga itu dijumlahkan dengan rincian sebagai berikut. Biaya pengembangan sistem tahun ke-0 itu sebesar 6.100.000. Biaya pemeliharaan sistem tahun pertama itu 600.000. Lalu pada tahun kedua itu 1 juta dan tahun ketiga itu sebesar 1.500.000. Jadi total biayanya adalah 9.200.000 rupiah. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama itu sebesar 2.100.000. Total manfaat pada tahun kedua itu 3.200.000. Total manfaat pada tahun ketiga itu 4.800.000. Lalu total manfaatnya ada 10.100.000. Lalu rumusan ROI adalah total manfaat dikurang total biaya. Lalu dibagi total biaya dikali 100%. Nah, jadi total manfaat yang saya itu sebesar 10.100.000 dikurang total biaya sebesar 9.200.000 dibagi 9.200.000 dikali 100% dan akan mendapatkan hasil 9,7%. Artinya sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 9,7% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan. Selanjutnya ada cost benefit analysis net present value atau NPV. Rumus NPV adalah sebagai berikut. Nah, apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskon to 5% per tahun, maka NPV sama dengan minus 6.100.000 ditambah 1.500.000 dibagi 1 plus 0,05 pangkat 1 ditambah 2.200.000 dibagi 1 plus 0,05 pangkat 2 ditambah 3.300.000 dibagi 1 plus 0,05 pangkat 3. Jadi NPV minus 6.100.000 ditambah 1.428.571 ditambah 2 juta ditambah 2.844.000. Jadi NPV-nya itu ada sebesar 173.398. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah yang diterima sekarang pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar 173.398 atau NPV lebih besar dari 0. Maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya ada cost benefit analysis internal rate of return atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses itu yang di diskon to
dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 5%, maka NPV yang pertama itu sebesar 173.398, nilai NPV positif. Jika I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan minus 6.100.000 ditambah 1.500.000 dibagi 1 plus 0,20 pangkat 1 ditambah 2.200.000 dibagi 1 plus 0,20 pangkat 2. Lalu ditambah lagi 3.300.000 dibagi 1 plus 0,20 pangkat 3. Jadi total NPV kedua ini sebesar minus 1.414.708, yang berarti nilai NPV negatif. Lalu IRR sama dengan 5% ditambah 20% dikurang 5% dikali 173.398 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2 dan akan mendapatkan hasil sebesar 5,016%. Jadi IRR sama dengan 5,016%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 5,16% per tahun apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 5% per tahun. Maka IRR lebih besar dari 5%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Demikianlah rangkuman yang dapat saya sampaikan dari materi-materi sebelumnya dan untuk syarat UAS dari mata kuliah MPSI. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.